Ya, shalom pemirsa HCBN Indonesia. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Dan juga melalui buku ini kita akan diajak dengan doa dan bimbingan dari Tuhan, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Nah, jadi ini merupakan sebuah janji yang begitu indah, di mana apabila kita mau untuk terus menerima bimbingan dan arahan dari Tuhan, maka apabila saatnya tiba, ketika Yesus datang yang kedua kali, kita itu akan diangkat dan hidup bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 305. Tapi sebelum saya akan membawakan bacaannya, saya ingin agar saudara sekalian mau untuk mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama, sehingga bacaan yang akan saya bawakan sebentar dapat kita semua dengarkan, diskusikan, dan kita pahami bersama-sama. Bacaan kita kali ini berjudul Hati yang Rela. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana kita itu mau memberi dengan hati yang rela, dan juga kita itu bisa memberi apa yang ada pada kita dan bukan apa yang tidak ada pada diri kita. Kebahagiaan akan menjadi berkat bagi mereka yang telah bekerja untuk Tuhan dalam kesederhanaan iman dan cinta. Nilai pelayanan kepada Tuhan diukur dengan semangat yang diberikan, bukan dengan lamanya waktu yang digunakan untuk bekerja. Bacaan ini diambil dari buku Testimonies jilid 9 halaman 74. Nah, jadi pada awal pembahasan kita kali ini sudah sangat jelas artinya bahwa apabila kita mau bekerja untuk Tuhan, maka kita itu akan mendapatkan kebahagiaan dan berkat meskipun itu hanya sederhana. Dan juga di sini diingatkan kembali bahwa nilai pelayanan yang benar itu adalah dinilai dari semangat yang kita berikan, dari kesungguh-sungguhan kita untuk bekerja untuk Tuhan, dan bukan dari waktu atau lamanya kita bekerja untuk Tuhan. Jadi kalau salah satu contohnya itu seperti cerita yang terdapat di dalam Alkitab, yaitu perumpamaan seorang pekerja, di mana ada yang bekerja dari pagi dan ada yang bekerja ketika sore hari. Nah, di situ tuannya itu memberikan mereka gaji yang sama. Nah, jadi yang saya mau tekankan di sini bahwa Tuhan itu juga Dia itu memberikan kepada kita itu keselamatan yang sama. Tak peduli ada orang yang selama hidupnya atau sudah lama dia mengikuti Tuhan, ataupun ada orang yang baru bertobat. Jadi dari kedua hal ini semuanya itu akan mendapatkan keselamatan yang sama karena memiliki hati yang mau untuk bertobat. Bukanlah lamanya waktu kita bekerja, melainkan kerelaan dan kesetiaan kita dalam pekerjaan yang membuat itu berkenan pada Tuhan. Dalam semua pelayanan kita, suatu penyerahan diri yang penuh dituntut. Kewajiban paling kecil yang dilakukan dengan kesungguh-sungguhan dan melupakan diri adalah lebih berkenan kepada Tuhan daripada pekerjaan yang terbesar yang dicemari kepentingan diri. Ia memandang untuk melihat berapa banyak Roh Kristus yang kita miliki dan berapa banyak keserupaan Kristus yang dinyatakan melalui pekerjaan kita. Ia lebih menghargai kasih dan kesetiaan yang dengannya kita bekerja ketimbang jumlah yang kita lakukan. Nah, indah sekali ya saudaraku sekalian, di mana di sini selain waktu yang kita berikan, di sini juga ditekankan itu adalah jumlah pekerjaan yang kita lakukan, entah itu besar ataupun kecil.
Tapi meskipun itu pekerjaan yang kecil, tapi apabila kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita melakukannya dengan hati yang rela, hati yang tulus, dan kita melakukannya dengan menghidupkan Roh Kristus, maka itu merupakan pekerjaan yang Tuhan inginkan agar kita lakukan. Tetapi apabila kita melakukan suatu pekerjaan yang besar dan kita lakukan itu hanya untuk kepentingan kita sendiri dan kita mengatasnamakan untuk pekerjaan Tuhan, itu merupakan hal yang salah. Karena Tuhan itu Dia Maha mengetahui. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jadi meskipun kita melakukan suatu pekerjaan yang besar dan orang-orang melihat kita melakukan hal tersebut, tapi Tuhan Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga meskipun kita bisa berbohong di hadapan manusia, tetapi kita tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan. Jadi perlu kita ingat juga di sini, meskipun kita hanya melakukan pekerjaan yang kecil di dalam dunia pelayanan, tetapi apabila kita melakukannya dengan hati yang tulus, hati yang rela, hati yang sungguh-sungguh, maka itu merupakan pekerjaan yang sangat besar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak memandang segala jenis pekerjaan, yang Dia pandang adalah hati kita yang tulus untuk melayani Tuhan. Hanya bila mana sifat mementingkan diri telah mati, bila mana perjuangan merebut supremasi telah lenyap, bila mana rasa syukur memenuhi hati dan kasih membuat kehidupan harum semerbak, barulah Kristus tinggal dalam jiwa dan kita diakui sebagai pekerja yang bersama dengan Tuhan. Pelayanan Injil halaman 435. Nah, selanjutnya juga di sini diingatkan kembali, apabila sifat mementingkan diri kita sendiri itu telah mati, dan ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan rasa yang penuh syukur, dengan hati yang tulus, maka itu akan menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan kita juga itu akan diakui sebagai pekerja Tuhan. Jadi kalau kita bisa mengikis ego kita dan kita juga bisa belajar untuk rendah hati, orang-orang di sekitar kita juga mereka itu akan melihat bahwa kita ini melakukan pekerjaan bukan untuk meninggikan diri kita sendiri, tetapi kita itu melakukan pekerjaan itu untuk melayani Tuhan. Jadi meskipun kita merasa diri kita ini berbeda dengan yang lainnya, tapi kita tidak boleh berkecil hati, karena kita melakukan semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Pekerja yang menunjukkan kurangnya keramahan, kekurang sabaran terhadap kebodohan, dan tidak patuhan orang lain, yang bicaranya gegabah dan bertindak sembrono, dapat menutup pintu terhadap hati orang-orang, sehingga dia tidak akan pernah bisa menjangkau mereka. Nah, jadi di sini selanjutnya itu ditekankan untuk pribadi kita masing-masing, yaitu apabila ketika kita bekerja kita kurang ramah dan kita memiliki sikap yang tidak sabaran dan juga kebodohan serta sikap tidak patuhan kepada orang lain, sehingga tanpa kita sadari kita itu menjadi orang yang gegabah dan bertindak sembrono. Nah, tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang Yesus Kristus ajarkan, di mana apabila kita membaca di Alkitab kita bisa melihat Yesus itu dia orang yang sangat ramah dan dia juga bersikap adil terhadap semua orang, sehingga banyak orang-orang yang ketika mereka melihat Yesus, mereka merasa senang karena Yesus itu dia itu mau untuk berbaur dengan semua orang dan tidak memandang siapa orang tersebut. Jadi kita itu juga ketika melakukan pekerjaan kita itu harus menghidupkan roh Yesus Kristus, yaitu menjadi orang yang ramah, sehingga orang-orang di sekitar kita itu tanpa kita ajak mereka pun akan senang ketika berada di dekat dengan kita. Sebagaimana embun dan titik hujan menyirami tanaman yang layu, hendaknya begitulah perkataanmu keluar dengan lemah lembut untuk menyelamatkan orang dari kesalahan. Rencana Tuhan pertama-tama adalah untuk menjangkau hati. Seri Membina Keluarga jilid 4 halaman 135. Nah, jadi di akhir pembahasan kita kali ini dikatakan bahwa perkataan yang keluar dari mulut kita itu apabila kita mengeluarkan kata-kata seturut dengan kehendak
Yesus, maka itu halnya sama dengan embun atau air hujan yang menyirami tanaman yang layu. Dan tentu saja tanaman tersebut itu akan menjadi lebih segar. Begitu juga dengan setiap perkataan kita, apabila kita mengeluarkan kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka orang-orang juga mereka akan merasa terberkati dengan apa yang kita katakan, karena kita mengatakan sesuatu yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Dan juga di sini dikatakan bahwa rencana Tuhan pertama-tama adalah untuk menjangkau hati. Nah, jadi perlu kita ingat lagi sekali lagi, seperti ayat hafalannya di sini, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, jadi itu sangat berkaitan dengan air pembahasan kita kali ini. Kita itu bisa memberi kepada orang lain apabila hal tersebut ada di dalam diri kita. Jadi sebelum kita ingin menjangkau orang lain, marilah kita itu memperbaiki hati dan juga pikiran kita. Kita itu harus memperbaiki diri kita dari dalam, sehingga ketika kita ingin mengabarkan pekabaran Tuhan, maka orang lain itu juga bisa menerima, karena mereka melihat diri kita ini sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui pembahasan kita kali ini yang berjudul Hati yang Rela, kita itu mau untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan hati yang tulus, dengan kesungguh-sungguhan dan juga dengan sukarela. Sehingga orang-orang di sekitar kita juga itu bisa merasakan berkat Tuhan melalui kehadiran kita di sekitar mereka. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin.